Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Tuna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan memang kalau kita perhatikan untuk si GBP USD ini dia untuk hari Jumat kemarin dia turun ya ke bawah ke harga 19.700 kembali. Dan kalau kita lihat lagi penurunan kali ini itu disebabkan juga oleh si DXY yang coba naik ke atas di harga 105.7. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk si DXY ini sebenarnya pergerakannya itu masih cenderung naik ke atas, karena dia itu masih bertahan di area trendline-nya dia. Nah, mungkin untuk Senin depan, ya, untuk hari Senin nanti, pada tanggal 4 Juli, si DXY ini akan cenderung untuk reject dulu dan melakukan retest di 103.8 dan terendahnya itu di 103.4 karena kalau kita perhatikan sini sudah reject 2 kali di area supply daily-nya dia. Jadi memang seharusnya itu tidak koreksi dulu baru lanjut untuk naik kembali ke atas. Tapi kalau misalkan dia break dari 105.7 ini, dia nanti akan lanjut ke 107.2 dan tertingginya itu ada di 108.7. Yang artinya si GBP USD juga bisa break dari area 19.342 sampai 19.721 ini. Jadi kalau misalkan contohnya 105 itu poin 78 itu di break sama si DXY ya harganya. Yang artinya si GBP USD juga akan break dari 19.342 ini karena memang si GBP yang ini yang USD itu dipasangkan dengan si dolar. Makanya untuk pergerakan harganya itu lebih cenderung mengikuti dari si DXY ini sendiri. Sampai bukan mengikuti ya, tapi tidak berkorelasi dengan si DXY. Jadi kalau misalkan DXY-nya itu naik, maka si GBP USD ini turun. Begitu juga sebaliknya, DXY turun, GBP USD itu naik. Jadi seperti si Euro USD ya. Kalau DXY turun, dia naik. Kalau misalkan DXY-nya naik, dia turun. Hanya saja kalau untuk si GBP USD ini itu pergerakan lebih choppy. Ya, choppy itu maksudnya dia itu tidak 1:1 dengan si DXY. Beda dengan Euro USD ya. Kalau Euro USD itu dia 1:1 dengan si DXY, tapi kalau GBP USD ini dia pergerakan itu masih bisa melenceng dari si DXY itu sendiri. Dan kalau dia break dari harga 19.000 ini, maka untuk target terendahnya itu ya kalau kita cari di sini target terendahnya itu ada di harga 17.000 ya 17.000 dan kalau kita lihat di sini 18.000 18.227 sama 17.800 untuk area aman melakukan buy kembali jika dia break dari area sana. Karena kalau kita perhatikan ya kalau misalkan mau buy dekat-dekat area sini itu kan dia baru break ya. Sedangkan si demand itu terbentuk pada tanggal 15 Juni. 15 Juni dibentuk demand-nya terendahnya kalau di break sama dia yang artinya tekanan jualnya itu lebih besar dan harga itu bisa menyentuh area ini 18.600 atau 18.500 baru dia nanti coba untuk naik kembali ke atas lagi. Dan kalau kita perhatikan juga memang si DXY-nya si GBP USD ini sedang dalam posisi downtrend. Maka dia itu bisa turun lagi ke bawah buat lower low yang baru. Ya kan selama ini kalau kita perhatikan lower low dia terbatas di 19.300 ya. Tapi kalau kita lihat lagi di sini dia membuat lower low baru nih. Ini sama ini. Nah, kalau yang ini nggak tembus, ini kan area support become resistant ya atau area demand yang sudah berubah menjadi area supply. Karena yang sebelah sini itu udah di break sama dia nih. Nah, ini demand-nya, ini supply-nya saat ini. Kalau dia nggak break dari area supply ini, dia bisa turun naik ke bawah. Ya, dia membuat higher low yang baru, lalu dia membuat lower low yang baru di bawah sini ya, karena lebih rendah dari sini. Baru dia naik lagi ke atas dikit ya nanti. Dan naik ke sini lagi ke area supply yang di sini 20.280 sampai 20.647. Baru dia turun lagi ke bawah, break dari sini dia turun ke area sini. Nah, itu untuk GBP USD karena memang kalau kita perhatikan secara trend DXY itu sedang naik, pasti tren GBP USD juga sedang turun. Itu adalah untuk skenario-nya.
Tapi kalau dia bisa break dari area trendline ini, maka dia baru nanti akan lanjut naik ke harga 22.501 ya sampai 22.497. Yang artinya si DXY ini juga harus bisa break dari area trendline ini ke harga 101.257. Baru nanti GBP USD bisa punya power untuk break dari area trendline yang juga ini. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si GBP USD ini. Ini adalah pandangan pribadi saya, jadi selama dia masih berada di dalam trendline, downtrendnya itu saya akan lebih fokus fokus sell, karena pergerakannya harga itu masih downtrend ya. Jadi masih akan cenderung melanjutkan pelemahannya ke bawah. Tapi saya sih berharap dia bisa segera pullback ya, dan DXY itu bisa segera reversal juga, karena memang si DXY ini sudah berada di harga tahun 2002. Jadi memang kalau dia turun lagi saya akan fokus buy. Ya buy-nya itu pertama ada di sini 19.300 untuk fokusnya. Dan yang kedua itu yang terdekat di 18.500 untuk buy-nya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si GBP USD ini. Saya mohon maaf jika memang ada salah dalam penjelasan kata-kata. Dan jika memang ada yang ketinggalan atau misalkan ada kurang dalam penjelasan saya juga minta maaf. Dan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.